Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Bapak dan ibu-ibu sekalian, hadirin hadirat pada manakib online sedunia pada sore hari ini. Pertama-tama marilah kita doakan guru mursyid kita, Pangersa Abah Aos, semoga beliau selalu ada dalam kesehatan, panjang umur, dan tambah barokah karomahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga barokah karomah itu juga sampai kepada kita selaku murid-murid. Untuk maksud ini semoga Allah kabulkan. Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang saya hormati para wakil talqin yang hadir pada kesempatan sore hari ini, juga para ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, bil khusus Teh Susi, notaris yang menjadi koordinator daripada acara manakib online sedunia ini. Bapak dan ibu-ibu sekalian, Imam Ghazali membagi kejiwaan itu menjadi tiga. Membagi nafsu itu menjadi tiga. Pada garis besarnya. Ya, kalau secara detail lebih dari itu. Tapi ini kita ambil garis besarnya saja. Ada tiga jenis hawa nafsu atau jiwa atau kondisi kejiwaan. Yang pertama, yang paling rendah, namanya nafsu amarah. Nafsu amarah ini tingkatan nafsu yang paling rendah. Nafsu ini atau kondisi kejiwaan ini adalah yang selalu mengikuti syahwat duniawi. Ya, ini sudah paling parah. Belum tersentuh dengan hidayah. Maka orang yang nafsunya masih pada level amarah, ini luar biasa, tidak bisa dikekang dengan hukum, tidak bisa dibatasi dengan hukum, tidak bisa dinasehati. Bahkan kalau dinasehati, maka dia akan dikembalikan kepada orang yang menasehati. Apakah kamu juga sudah begitu? Nah, misalnya begitu. Nah, itu bahaya. Jadi kalau di hati kita atau di dalam jiwa kita sudah ada sifat-sifat seperti itu, maka segeralah kita harus berhati-hati. Apa cirinya? Orangnya gampang marah, gampang tersinggung. Kalau sudah marah itu, maka sudah tidak lihat hukum lagi. Kemudian kalau dinasehati, dia akan membalikan kepada orang yang menasehati. Ibaratnya kita seperti melempar bola ke tembok, dia akan kembali. Begitu. Ini nafsu amarah. Belum tersentuh hidayah sama sekali. Jadi buta sekali akan Allah. Yang dia pandang dunia saja. Itu nafsu amarah. Nafsu yang paling buruk. Pada level yang kedua, yang lebih baik dari itu, atau pada level pertengahan, itu namanya nafsu lawamah. Kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Nafsu lawamah ini, orang yang memiliki nafsu lawamah ini sudah dapat hidayah. Sudah tahu baik buruk, dan kalau melakukan keburukan itu dia menyesal. Gitu. Nyesal telah melakukan maksiat, nyesal telah melakukan kesalahan. Gitu. Tapi nanti diulangi lagi.
masih lemah, jiwanya masih lemah. Sudah tersentuh hidayah, tapi jiwanya masih lemah. Masuk, kalau dinasehati, dia bisa menerima. Kalau diberikan masukan, bisa menerima. Tetapi nanti begitu lagi. Lepas lagi. Jadi kadang dia mendekat kepada Allah, kadang menjauh. Waktu dia menjauh dari Allah, ada keinginan untuk mendekat. Tapi tidak lama, nanti begitu lagi. Begitu. Nah, ini namanya nafsu lawwamah. Sudah dapat hidayah, tetapi belum menjadi satu kekuatan yang baik dalam dirinya untuk bertahan pada hidayah. Itu nafsu lawwamah yang tengah-tengah. Nah, nafsu yang paling baik adalah namanya nafsul mutmainnah. Gitu. Orang yang memiliki nafsu mutmainnah ini, orang ini jiwanya sudah tenang, tidak terpengaruh pada ucapan orang lain. Pokoknya dia berada dalam kebenaran saja. Dia berada pada jalan yang lurus saja. Gitu. Tidak terpengaruh walaupun orang menghinanya, dia tidak akan merasa terhina. Orang memujinya, dia tidak akan merasa bangga. Stabil. Hatinya itu stabil. Ini orang yang memiliki nafsunya sudah pada level mutmainnah. Gitu. Maka orang yang pada nafsul mutmainnah inilah yang dipanggil oleh Allah. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Begitu firman Allah. Wahai orang-orang yang nafsunya sudah mutmainnah, begitu. Kalau di terjemahan Al-Quran, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Karena orang yang nafsunya itu sudah mampu di-manage, mampu dikendalikan sehingga masuk pada level mutmainnah, itu hidupnya akan tenang, jiwanya tenang, tidak goyah oleh berbagai ujian dan cobaan hidup. Nah, orang-orang yang seperti inilah yang dapat panggilan Allah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, wahai para nafsu-nafsu yang mutmainnah, irji'i ila rabbiki, datanglah kepada Tuhanmu, radiyatan mardiyah, dengan ridho dan diridhoi, dengan suka hati dan disukai. Radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi, maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Jadi yang mendapat panggilan itu adalah orang yang nafsunya sudah mutmainnah, jiwanya sudah tenang. Orang ini stabil. Ya. Ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Orang ini kalau mendengar suara dzikir, itu hatinya tenang. Ya. Karena sudah banyak dzikirnya dan dzikirnya sudah mantap, maka hatinya menjadi tenang. Itu nafsu yang mutmainnah. Nah, sekarang marilah kita coba melihat diri kita sendiri. Kita ada pada level yang mana? Pada level masih amarah, gampang meluap-luap kalau marah, tidak tahu akan Allah, halal haram ditabrak aja, tidak ada hukum, bahkan sering mengabaikan hukum. Ini amarah. Atau kita pada level lawamah, kadang kita rindu sama Allah, tapi kadang juga lupa. Kalau habis melakukan kemaksiatan, kita menyesal. Nah, kemudian kita mencoba mendekat lagi, begitu aja. Nah, kira-kira kita pada level mana ini? Atau sudah mutmainnah? Saya pikir kebanyakan kita pada level yang kedua, lawamah. Sudah punya hidayah dari Allah, ya, tetapi kadang masih tertarik pada dunia sehingga mengakibatkan kita berbuat dosa atau berbuat maksiat, gitu. Oleh karena itu, pada manqobah yang tadi dibacakan, sebaik-baik amalan adalah menjaga hati untuk tidak melirik kepada selain Allah. Gitu. Jadi
kata Syekh Abdul Qadir kepada putranya, Syekh Abdul Razak, untuk menjaga hati. Sebaik-baik amalan adalah memelihara hati dari melirik dari segala sesuatu selain Allah. Karena sesungguhnya melirik kepada sesuatu selain Allah itulah yang menjadi pemicu kita untuk berbuat salah, kita untuk berbuat dosa. Pemicunya itu dulu, melirik kepada sesuatu selain Allah. Begitu. Nah, proyek kita, hidup kita di dunia ini memiliki proyek besar. Apa? Meningkatkan level nafsu kita itu, level hawa nafsu kita, level kepribadian kita, level kejiwaan kita, dari jiwa yang sifatnya amarah menjadi jiwa yang sifatnya mutmainah. Dari jiwa yang sekarang pada level lawamah menjadi jiwa yang pada level mutmainah, yang sudah tenang, tidak akan goyah terhadap apapun yang dihadapinya. Banyak duit, dia bahagia. Dia nggak punya duit juga dia bahagia. Inilah yang disebut dengan di sini senang, di sana senang. Yang kata Pangersa Abah Aos, di mana-mana hatiku senang. Begitu. Itu orang yang nafsunya mutmainah. Nah, sekarang kalau kita kebanyakan pada level lawamah, maka harus ditingkatkan. Bagaimana peningkatan itu bisa dilakukan? Yaitu, kalau kita kan sudah punya metodenya, ada gurunya, ya tinggal mengamalkan apa yang menjadi ajaran daripada Thariqat Qadiriyah Naqsabandiyah, Pondok Pesantren Suryalaya. Ini harus serius, harus sungguh-sungguh. Supaya apa? Supaya tingkat kejiwaan kita atau nafsu kita itu meningkat. Jangan terus dilawamah, tapi naiklah kepada mutmainah. Nah, meningkatkan ini, meningkatkan level kejiwaan ini, meningkatkan level hawa nafsu ini, itu kan bukan pekerjaan yang mudah. Bukan pekerjaan yang gampang. Sehingga perlu guru. Sehingga perlu metode. Nah, kita bagi orang yang sudah menjadi murid Abah Aos, maka kita sudah punya metodenya. Kita sudah punya amalannya. Dan ada juga gurunya, yaitu Pangersa Abah Aos. Pembimbingnya ada. Tinggal secara sungguh-sungguh saja. Nah, kebanyakan kita masih suka main-main. Oleh karena itu dalam Manqobah tadi, tasawuf jangan dicampur dengan main-main. Kenapa? Karena meningkatkan level kejiwaan itu bukanlah hal yang mudah. Meningkatkan level daripada hawa nafsu dari lawamah kepada mutmainah itu bukan yang mudah. Kenapa? Karena kita masih punya mata, kita masih punya telinga, kita masih bergaul dengan manusia, kita masih hidup di dunia. Kita lihat rumah indah, rumah bagus, kita pengen. Kita lihat mobil bagus, kita pengen. Kita lihat wanita cantik bagi yang bapak-bapak, pengen. Bagi yang ibu-ibu, orang lihat berondong, ganteng, pengen. Gitu. Nah, gitulah hawa nafsu dunia. Itu semua ya dalam ajaran kita harus dikendalikan. Ajaran kita apa? Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya. Itu harus dikendalikan. Yang tadi kata Syekh Abdul Qadir Jailani itu, jangan melirik kepada sesuatu selain Allah. Kenapa? Karena ini menjadi penghambat naiknya level hawa nafsu kita kepada level hawa nafsu yang lebih baik atau yang lebih mulia, atau kepada nafsu yang mutmainah. Kalau kita masih pada level lawamah, kita belum dapat panggilan Allah. Karena yang dipanggil oleh Allah, irji'i ila rabbiki, itu adalah orang-orang yang nafsunya sudah mutmainah. Jadi bagaimana kita sekarang seharusnya? Ya istiqomah dalam pembersihan hati. Dan ingat tadi pesan-pesannya Syekh Abdul Qadir Jailani, yang sering juga dipesankan oleh Abah Aos dalam dalam sohbah-sohbahnya. Jangan melirik kepada sesuatu selain Allah. Kenapa? Karena inilah yang menjadi penghambat kita dalam meningkatkan kualitas kejiwaan kita, kualitas hawa nafsu kita. Itu dihambat karena kita masih melirik sesuatu selain Allah. Padahal tadi kata Syekh Abdul Qadir Jailani,
segala sesuatu selain Allah itu jangan dipandang cukup. Tapi merasalah cukup hanya dengan Allah saja. Barangkali bagi kita sekarang ini sulit ya, tapi kita harus mengarahkan ke sana hidup kita. Supaya ada peningkatan kualitas, kalau pakai bahasa umumnya itu kualitas keimanan, kualitas hati kita, kualitas hawa nafsu kita. Jangan terus dilawamah, tapi supaya bisa naik kepada mutmainnah. Jangan melirik kepada suatu selain Allah. Kalaupun kita senang karena kita masih bergaul dengan dunia dan memang level hawa nafsu kita masih lawamah, kalau kita satu waktu senang dengan sesuatu selain Allah, mestinya sih harus ditutup dengan dzikir pada Allah. Merasalah cukup dengan apa yang telah Allah berikan pada kita. Sudah cukup lagi. Udah ada rumah misalnya ya. Sudah ada pekerjaan bagi orang yang ada pekerjaan. Ya, sudah punya penghasilan bagi orang yang punya penghasilan. Bagi orang yang tidak punya, misalnya rumah masih ngontrak, alhamdulillah masih cukup. Masih bisa ngontrak rumah. Ada orang lain ngontrak aja nggak bisa, tidurnya di kolong jembatan, di pinggir, di emperan toko dan lain sebagainya. Jadi Pak, Bu, ya kenapa kita manakiban sampai setiap minggu begini, sampai setiap hari ya kalau di MOS ini, itu supaya ada peningkatan hawa nafsu kita, kualitas hawa nafsu kita meningkat. Kalau ternyata kita masih pada level amarah, waduh ini bahaya. Buru-burulah itu perbaiki. Kalau kita sakit ya, sakit tubuh kita atau sakit badan kita, pasti kita buru-buru ke dokter. Nah ini sekarang sakit kejiwaan kita, sakit rohani kita. Kenapa nggak buru-buru diobati? Alhamdulillah kita sudah punya dokternya, yaitu Pangersa Abah Aos. Ya, tinggal bagaimana disiplin minum obat yang sudah diberikan. Obat yang diberikan itu apa? Amaliyah itu. Dzikir, khataman, manakiban kayak begini nih. Pokoknya kita minum obat aja. Pada akhirnya, kesembuhan dari penyakit kita serahkan pada Allah. Tugas kita hanyalah berusaha. Berusaha apa tuh tadi, apa-apa yang dinasehatkan Syekh Abdul Qadir kepada putranya. Ya. Kan ada banyak tadi itu. Segala sesuatu selain Allah janganlah dipandang cukup. Karena kalau belum kita bersama Allah, pasti sering kita merasa tidak cukup kalau hanya dengan Allah saja. Padahal nafsu duniawi itu tidak akan pernah bisa tercukupi. Walaupun sudah sekaya apapun kita, itu tidak akan bisa berhenti, dia akan bergerak terus, meminta lagi. Sampai akhirnya kita mati. Kalau kita mati dalam keadaan lupa pada Allah, dalam keadaan ingat pada apa yang kita inginkan yang sifatnya duniawi, maka itu namanya su'ul khotimah. Mati yang husnul khotimah itu adalah ketika kita mati, diambil nyawanya oleh Allah melalui malaikat Jibril, kita dalam keadaan ingat pada Allah. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan sekarang? Berusahalah. Ya. Kita ini orang-orang yang sudah bertorikot. Jangan memandang remeh perjalanan hati ini, perjalanan jiwa ini, perjalanan kesucian jiwa ini jangan dipandang remeh. Oleh karena itu, kata Syekh Abdul Qadir tadi, jangan dicampur dengan main-main. Kenapa? Karena memang sulit. Perjalanan ini bukan perjalanan yang gampang. Gitu, maka jangan dicampur dengan main-main. Kalau dicampur dengan main-main, akhirnya kontraproduktif terhadap tujuan hidup yang sebenarnya yang harusnya kita lakukan. Pada akhirnya kan kita inginnya hidup tenang, hidup damai. Ya. Tetapi kalau kita banyak main-main, maka ini kontraproduktif terhadap tujuan yang seharusnya kita capai. Ya. Semoga kita semuanya istiqomah dalam amaliyah ini. Istiqomah dalam memperbaiki diri, musahabah diri, apa kita ya pada level apa nafsu kita. Ini harus kita muhasabah. Janganlah begini terus, orang yang masih banyak berbuat dosa, berbuat maksiat, janganlah begitu terus. Udahlah, tinggalkanlah. Sekarang
kita serius dalam menapaki jalan kesucian jiwa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.